kita sudah mengetahui tentang moral gitu ya, moral anak-anak kita gitu ya, nanti kita punya kesadaran moral. Oh iya, gitu ya. Malah kita itu nanti akan belajar memahami orang lain, ya. Makanya saya itu kalau ke mahasiswa itu, mari kita sekarang belajar, biasanya kita dulu dipahami, ini selalu ingin dipahami, kita sekarang belajar memahami orang lain. Nah, di situ kan kita mulai menata ya. Nah, mungkin kalau anak-anak sekolah dasar menengah boleh diperkenalkan itu. Karena apa? Yo, kita sekarang biar sadar, mereka itu harus disadarkan. Karena banyak orang siswa itu, orang tua itu menitipkan ke sekolah tuh pasrah bongkokan. Pasrah bongkokan itu, wis pokoknya aku nitipin anak, yang penting anakku pintar. Yang penting anakku ada perubahan. Padahal sekali lagi, bukan hanya tugas sekolah. Tapi ini adalah tugas dari orang tua, dari rumah, nanti bersinergi dengan sekolah. Tidak bisa nanti semuanya diserahkan ke sekolah. Karena siswa di sekolah kan tadi, misalkan satu kelas ada berapa Pak Humam? Satu kelas itu di sekolah Pak Humam. Halo Pak Humam? Di Pak Humam tuh ada berapa siswa satu kelas? Mute, masih di mute Pak? Halo, Masih di mute Pak Humam? itu Mbak Umam, Bu. Oh ya, ada berapa Pak? Udah 20. 20. Oke. 20 berarti nanti Pak Humam harus memahami 20 karakter ya Pak ya. 20 Gitu. karakter anak, 20 siswa yang berbeda-beda. Ini kan guru luar biasa. Berarti kan moral knowing-nya bermain guru itu, ya. Ya, moral feeling-nya bermain. Ya, jadi benar-benar guru itu memahami perasaan siswa, memahami bagaimana pengetahuan anak, dan luar biasa. Makanya saya itu ketika mengajar PPG, Bapak Ibu, saya selalu mengatakan ke Bapak Ibu guru tuh, Bapak Ibu guru hebat dan inspiratif. Karena apa? Luar biasa loh Bapak Ibu yang ikut PPG itu, sambil mengajar, sambil PPG, tugasnya seabrek-abrek begitu ya, Masya Allah itu. Makanya saya katakan, jenengan itu adalah guru hebat dan sangat inspiratif. Karena apa? Panjenengan semua itu bisa membentuk karakter anak, dari sekian karakter anak bisa kalian panjenengan bentuk menjadi anak-anak yang hebat. Gitu ya. Kan anak hebat itu muncul karena dari guru yang hebat. Ya, makanya saya katakan ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi mari kita bersama-sama ya, muhasabah diri, mungkin refleksi, terutama bagi saya juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu gitu ya. Sudahkah menjadi ibu yang selalu menanamkan karakter pada putra-putrinya? Sudahkah menjadi orang tua yang baik bagi putra-putrinya? Karena besok akan diminta pertanggungjawaban ya kita itu ya. Sudahkah kita mengajar dengan baik? Makanya mengajar itu tidak hanya transfer ini knowledge, tapi bagaimana kita mentransfer value ke anak-anak kita. Nah, inilah salah satu untuk membentuk karakter. Oke, baik. Kemudian moral knowing itu ya, kita bisa memahami perasaan orang lain. Kalau kita sudah tahu ilmunya nih, sudah memiliki pengetahuan, kita akan memahami perasaan orang lain, kita tidak akan bicara seenaknya. Kita sebagai seorang pendidik tidak akan membunuh karakter siswanya. Ya, paling tidak boleh kita seorang pendidik membunuh karakter anak di dalam kelas. Ini kan sangat luar biasa. Kita tidak boleh satu memberikan label pada anak, memberikan label sama anak sama juga membunuh karakter anak. Yang kedua, tidak boleh kita di dalam kelas mempermalukan siswa kita. Gitu ya, paling tidak boleh. Karena mempermalukan siswa kita sama juga kita membunuh karakter siswa kita. Ya, itu yang selalu saya tanamkan pada Bapak Ibu guru yang sudah ikut PPG ataupun ke mahasiswa saya sebagai calon guru. Jangan pernah kita memberikan label pada anak, karena label itu akan dibawa sampai kapanpun oleh anak-anak kita. Gitu ya, itu akan terekam di memorinya, kemudian memori itu nanti dia akan menyentuh perasaannya, ya, perasaannya dia yang membuat dia itu menjadi apa? Berontak, bahwa saya itu muncullah nanti kebencian pada seorang guru ataupun orang tua. Ya. Tadi ketika kita aja orang tua dilabelin Bu Ika itu dosen yang killer. Aduh, saya sakit hati Pak Humam, Mbak Zazira, Pak Yudi, ya Bu Desti. Saya ketika di Bu Ika itu dosen killer, dosen fisika killer. Aduh, saya langsung Masya Allah. Kebetulan bidang saya adalah fisika, gitu ya. Saya pendidikan fisika. Jadi kan mau tidak mau kita ngajar materi-materi fisika ya, persamaan fisika, menurunkan persamaan. Begitu ya Mbak Jazira ya.
seperti Mbak Zazira kan berkutat dengan angka-angka karena matematika. Iya, Nah, Bu. saya sekarang sedang belajar bagaimana supaya menjadi pendidik yang humanis. Bagaimana menjadi pendidik yang punya inspirasi, memberikan inspirasi pada siswa kita, pada mahasiswa kita. Oke, ini kenapa ini? Yang berikutnya adalah ada moral reasoning ya, penerapan moral. Kok muncul ini, Mbak? Nah, kemudian ada pengambilan keputusan sama pengetahuan diri atau kesadaran terhadap diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang moral knowledge. Jadi pokoknya kita tahu dulu, oh iya, tentang moral itu pengetahuannya seperti ini. Oh, berarti kita harus memahami orang lain. Oh, kita harus misalkan mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Jadi kita itu tidak, kalau punya prinsip gitu ya sebagai siswa kita itu. Jadi kita sebagai seorang guru tanamkan pada anak-anak kita. Marina, kita belajar memahami orang lain, jangan selalu ingin dipahami, tapi kita belajar memahami orang lain. Mari kita sekarang kita tahu kalian, oh ini baik, ini buruk, mari kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian ketika ada pilihan, ini adalah positif, ini adalah negatif, kalian sudah tahu semuanya ada konsekuensi. Berarti kalian harus bisa ngambil keputusan mana yang baik, mana yang tepat. Itu ya, Bapak Ibu. Ini yang moral knowing. Yang berikutnya ini moral feeling. Punya nurani. Nah, kalau kita sudah siswa atau Bapak Ibu guru sudah memiliki pengetahuan tadi, dia punya feeling ya, moral feeling. Apa? Nuraninya bermain tuh. Nurani mulai digunakan. Makanya suka ada yang bilang kan, ikutin hati nurani kamu. Kalau kamu mau ikut ya itu, kalau mau kamu iya, tidak, begitu kan? Nah, yang berikutnya dia mulai percaya diri. Karena sudah terbentuk tuh, sudah tahu pengetahuannya, dia sudah mulai pede. Hati nurani dia sudah main, oke di sana. Sudah diberlakukan gitu kan. Kemudian dia akan muncul merasakan empati, yaitu merasakan penderitaan orang lain. Minimal ya Bapak Ibu, minimal. Meskipun tidak merasakan penderitaan orang lain, misalkan tidak ikut secara langsung, tapi setidaknya kalau kita punya rasa empati, siswa kita punya rasa empati, ketika ada temannya mohon maaf, misalkan yang tadi sedang tidak baik-baik saja, dia mau jadi pendengar yang baik ketika temannya curhat. Gitu ya, itu kan komunikasi dua arah nih. Gitu kan? Nah, sudah terbentuklah di sana. Kemudian yang berikutnya adalah loving the good, mencintai kebenaran. Jadi dia tuh pokoknya, ya ini salah, ini benar. Pokoknya dia ya udah tahu, udah bisa menentukan, sudah tertanam pada dirinya, oh ini tuh benar. Ini menurut saya ini salah. Jadi dia sudah punya prinsip nih dalam hidupnya. Tidak ikut-ikutan. Ya, tidak melu-melu, tidak latah. Temannya ke sana, ikut ke sana, temannya ke sini, ikut ke sini. Ini yang terjadi di mahasiswa saya, Bapak Ibu. Mahasiswa itu masih ikut-ikutan. Yang satu ke sana yang masih ikut, yang satu ke sini masih ikut. Padahal yang diikutin itu, mohon maaf, ada hal-hal yang negatif. Gitu ya. Karena apa? Dia moral ininya juga apa? Knowingnya juga tidak tahu, belum tertanam. Ya, apalagi moral feelingnya dia belum ada, makanya dia melu-melu ke sana kemari, tidak punya prinsip yang dia tanamkan pada dirinya. Kemudian dia mampu mengontrol dirinya, dan yang terakhir adalah kerendahan hati. Ini yang moral feeling. Sebetulnya itu komponen karakter tuh tadi moral knowing, feeling, sama yang berikutnya moral action. Sudah punya pengetahuan, oke, dia sudah punya feeling, main feelingnya itu nuraninya main gitu kan, semuanya tinggal actionnya. Dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dimanapun. Karena sudah apa? Sudah menjadi habit, kebiasaan, gitu ya. Sudah menjadi kebiasaan ini. Dia punya kemampuan, dia punya keinginan. Oke, saya biasakan. Bangun pagi, tidak perlu harus dibangunkan. Pokoknya alarm jam 5 bunyi, ya dia bangun. Waktunya sholat, dia dengar azan, ya sholat. Karena apa? Sudah tertanam tuh. Moral actionnya dia sudah jalan. Sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kebiasaan. Nah ini saya kira Bapak Ibu di sekolah mungkin ya, anak-anak sebelum masuk pembelajaran. Biasanya kalau di sekolah IT atau sekolah Islam, basisnya Islam itu, atau mungkin yang yang sekolah umum pun mungkin sudah menerapkan, ada yang bagi umat Islam, misalkan sekolah umum ada sholat duha.
Misalkan ada ngaji bersama dulu, nanti yang di sekolah umum yang agamanya non-Islam, misalkan begitu, ada kajian dulu, misalkan begitu ya, dari guru misalkan Kristen, misalkan Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Itu kan sedang menanamkan tuh, ya, sedang menanamkan tadi moral knowing, moral feeling, sama moral action. Dan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kalau yang positif, itu bagus, itu luar biasa. Tapi yang kebiasaan negatif ini yang perlu kita lihat. Dan kebiasaan itu kita bisa lihat apakah yang muncul itu positif atau negatif. Nah, dan dilihat Bapak Ibu, kok si anak itu kata orang tuanya, katanya dia baik-baik saja, selalu positif. Tapi kenapa? Kok ketika di sekolahan yang dia munculkan kebiasaan-kebiasaan negatif? Faktor apa? Nah ini, faktor apa? Nah disitulah nanti pihak sekolah bersinergi dengan orang tua. Kadang kan kalau anak di depan orang tuanya baik-baik saja ya, Mbak Zazirah ya, oke, oke, oke. Padahal apa? Sama orang tuanya terlalu dikekang di rumah. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Generasi Alpha, Gen Z, Gen Alpha sekarang tidak bisa namanya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi bahasa yang digunakan, diksi gitu ya, bahasa yang digunakan ke anak-anak kita itu, ya ini, mari kita ini coba baiknya seperti apa. Jadi diskusi dengan anak-anak sekarang itu. Tidak bisa kalau dikat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh, yang ada pasti reaktif itu.